Saya Pak. Pakai kapan ya Pak? Satu, dua, tiga. Menarik saya ambil dari Ihya. Tanda-tanda jiwa kita masih kotor. Yang pertama apa? Kesulitan menjalankan fungsi ilmu, hikmah dan makrifat. Ngaji sih saya tiap hari Pak, tapi kok menjalankannya kok berat ya Pak. Jangan-jangan jiwa kita masih kotor, perlu ada yang dibersihkan. Jadi mungkin teman-teman, Pak saya itu ngaji filsafat sudah hampir 400 sesi saya ikuti sejak awal sampai akhir. Saya kok gini-gini saja ya Pak, nggak naik-naik kelas. Jangan-jangan ada kekotoran, ada yang harus kamu bersihkan dulu. Kan sering saya ilustrasikan itu, wadah yang kotor itu diisi barang bersih berapapun, yang bersih ketika masuk akan terkontaminasi jadi kotor. Maka coba dicek, kok saya merasa ilmu saya tambah tapi kualitas diriku tidak nambah. Jangan-jangan masih ada kotoran-kotoran. Coba dicek, apakah dosanya itu di anggota tubuh, dosa dan maksiat, ataukah terlalu fokus pada duniawi, lupa Allah dan lain sebagainya. Saatnya introspeksi. Yang kedua, tidak bisa menikmati ibadah. Jadi ya sholat sih, ya puasa sih, ya zakat sih, tapi rasanya beban. Ini berarti belum bisa menikmati. Baru nongkrong sebentar, sudah adzan isya. Kok ya cepet ya. Nah itu rasanya beban. Krungu adzan ini rasanya aduh. Nah, akhirnya kan kamu cepet-cepet bikin sholat biar bebas tugas. Nah ini berarti kamu belum bisa menikmati ibadah. Para penceramah itu mungkin sebentar lagi akan banyak yang isinya man fariha bidukhuli Ramadan. Barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, dia bisa bebas dari api neraka. Terus kamu pura-pura gembira padahal kamu gerundel. Besok tidak bisa makan siang-siang ini. Wah berat sekali nanti kuliahku. Asam lambungku bagaimana? Pokoknya kamu khawatirnya banyak, tidak ada gembira-gembiranya. Ibadah kok rasanya berat. Coba dicek, jangan-jangan ada sisi-sisi kotor yang harus dibersihkan. Entah di sisi yang mana dalam diri kita. Teman-teman lebih tahu lah. Tidak usah cerita-cerita ke saya juga, nanti malu. Coba dimuhasabai sendiri. Saya ada kekurangan di mana, ada kekotoran di mana. Kok ibadahku berat rasanya. Rasanya masih beban. Kemudian ada lagi yang ketiga, asik malahan sibuk dengan hal-hal yang tidak berarti, tidak ada maknanya. Nah, coba dihitung dalam sehari kesibukan kita yang memang urgent, penting, bermakna, bermanfaat berapa persen? Kok lebih 50% aktivitas kita ternyata aktivitas yang sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jangan-jangan ada banyak kekotoran dalam diri kita. Aku loh Pak, kok asiknya malah main HP, itu pun ya tidak jelas, cuma scrolling aja sejak tadi. Nah jangan-jangan ada yang kotor dalam diri kita. Beribadah tidak asik, tapi melakukan hal-hal yang tidak ada maknanya asik. Saya itu Pak, kalau ngobrol sambil ngerokok nongkrong itu tidak terasa berjam-jam loh Pak. Asik saja. Tapi kalau sholat mau pikir sebentar saja kok rasanya berat. Subhanallah 33 kali itu rasanya kayak 3 kali. Coba subhanallah, subhanallah, sudah 33. Tidak dinikmati sama sekali. Coba dicek, jangan-jangan ada kekotoran. Nah ini juga ada sesuatu yang kita cintai sangat dalam, melebihi cinta kita pada Allah. Jangan-jangan masih ada kekotoran dalam diri kita.
Kan biasa sebenarnya tiap orang itu punya ambisi, punya keinginan, punya cita-cita. Tapi rumusnya seperti saya bilang tadi, finalnya tetap harus Allah. Jadi Pak Opo tidak boleh mencintai sesama, mencintai yang kita cintai. Cintai saja, tapi jadikan cinta itu bagian dari cinta kita kepada Allah. Karena Allah Sang Maha Cinta, Dia menyukai aktivitas mencintai, maka aku pun mencintai. Jadi kita melakukan aktivitas mencintai itu bagian dari kepatuhan kita kepada Allah. Nah, cuma kok nanti ada yang kita cintai melebihi Allah, atau justru membuat kita lupa pada Allah. Saking cintanya dengan HP, dengan main game, dengan nonton TikTok, dengan YouTubean, dengan Spotifyan, porsinya untuk Allah lama-lama habis. Ya tinggal sholat saja. Sholat pun kadang juga tidak sadar hadirnya Allah. Nah itu coba dicek lagi dalam diri kita, jangan-jangan ada kotoran-kotoran. Yang terakhir, berlebihan. Jadi perilaku-perilaku yang berlebihan apa saja. Kan dulu di filsafat akhlak saya singgung bahwa segala yang berlebihan itu jelek. Bahkan baik berlebihan pun jelek. Makanya kalau kamu nembak kan biasanya kalau ditolak jawabannya kan, wah kamu terlalu baik buatku. Jangan dikira terlalu baik itu positif, negatif. Karena segala yang terlalu itu jelek. Makanya kalau kamu dijawab begitu, itu kamu jangan bangga. Wah aku ini sangat terlalu baik, berarti tidak terlalu baik, negatif. Oh dia pinginnya yang pas kok, yang baik, cocok. Nah kalau terlalu baik ya melampaui sudah. Baik, jadi ketika ada keberlebihan, kemungkinan ada yang kotor. Jadi perilaku yang berlebihan dalam hal apapun. Menghargai orang itu bagus, tapi menghargai, saking menghargainya sampai memuji-muji, sampai menyembah-nyembah kebablasan, jelek. Benci orang itu manusiawi, ada orang kita suka, ada yang kita tidak suka. Tapi kebencian yang berlebihan sampai kita tidak rasional, sampai kita tidak manusiawi, pasti jelek. Nah ini bahan untuk kita introspeksi, jangan-jangan masih ada yang kotor. Jadi di antara tanda-tanda kotornya jiwa itu kita sulit menjalankan hikmah ilmu yang kita miliki. Kita berat dalam beribadah tapi asyik dalam hal-hal yang tidak bermakna. Ada yang selain Allah yang kita cintai sedemikian rupa, dan kita suka berlebihan dalam banyak hal. Nah kalau ada gejala-gejala ini ya ayo segera muhasabah. Ada sisi kotor apa dalam diriku yang perlu aku bersihkan. Jangan-jangan masih ada sombong, jangan-jangan masih ada iri, jangan-jangan masih ada dengki pada orang, jangan-jangan masih ada rasa benar sendiri, egois dan lain sebagainya. Itu kotoran-kotoran jiwa kita.